Meskipun Qin Yichen mengatakannya dengan ringan, ekspresinya tetap sama. Namun, bahkan jika Zeus memikirkannya dengan jari kakinya, dia tahu bahwa masalahnya di sini jelas tidak sesederhana itu. Orang macam apa angin itu? Seseorang yang sementara diperintahkan untuk menekan musuh yang kuat di medan bintang, tanpa rasa takut sedikit pun. Butuh banyak hal untuk membuatnya merasa terintimidasi. Dan sekarang, anginnya ringan dan anginnya ringan. Bukan karena masalah ini sepele, tetapi masalah ini sangat penting. Jika tidak, angin umumnya tidak akan terangkat. Di mana orang itu sekarang? Jangan khawatir tentang Feng. Selama kamu meyakinkanku siapa itu, aku akan membunuhnya di tempat. Mata Zeus berkilat tajam. Qin Yichen sekarang menjadi baby bum di hati Zeus. Ada angin, dan banyak hal dapat diselesaikan dengan baik tanpa dia harus melakukannya sendiri. Terlebih lagi, ketika dia tidak memiliki persiapan, Feng dapat membuat prediksi sebelumnya dan memberikan saran yang sesuai, yang telah sepenuhnya terbukti selama lebih dari setahun. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Feng, tidak ada yang bisa menunjukkan visi yang mirip dengan Feng, dan tidak ada yang bisa menanganinya dengan mudah. Inilah yang Zeus rasakan selama tahun ini. Tidak ada yang menginginkan seseorang yang dapat mendukung situasi keseluruhan lebih dari dia. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Zeus ini jelas tidak ingin melakukannya sendiri. Feng, kamu bisa mengatakannya, dan aku pasti akan memberimu keadilan ketika saatnya tiba. Zeus dapat dikatakan dengan sepenuh hati berusaha untuk menjaga Qin Yichen di belakang. Tidak ada yang lain. Kekuatan Qin Yichen sudah cukup untuk memperlakukannya seperti ini. Qin Yichen tidak terburu-buru, menatap Zeus di depannya dengan ringan, dengan keraguan sesaat di matanya. Bukannya aku tidak bisa mempercayai Lord Zeus, aku hanya bisa mengungkapkan beberapa berita kepada Lord Zeus. Status orang ini sangat tinggi. Jika sesuatu terjadi padanya, Olympus pasti akan terguncang, dan bawahannya tidak mendapatkan cukup bukti, jadi dia tidak bisa meninggalkan hasilnya dengan santai. Demi keselamatan, saya hanya bisa memberikan beberapa pengingat kepada Lord Zeus. Orang ini harus kembali ke Olympus nanti, dan dia harus sangat emosional tentang kematian saya. Untuk membersihkan namanya, dia harus mencoba permisi. Lord Zeus mungkin juga mencoba dan melihat siapa yang mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri darinya ketika Anda tidak bertanggung jawab. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen langsung bangkit dan tidak bermaksud berbicara dengan Zeus lagi. Qin Yichen sebenarnya telah menjelaskan bahwa selama orang ini masih di Olympus, dia tidak akan pernah kembali ke Olympus. Meskipun Qin Yichen memiliki niat untuk mengembangkan kuil penguasa cahaya, jika dia perlu mengorbankan hidupnya sendiri, Qin Yichen tidak akan pernah melakukannya. Jika bahkan nyawa kecil pun hilang, apalagi yang bisa dilakukan di bait suci Tuhan? Apakah Anda ingat di kuburan Anda? Sungguh, bagaimana Qin Yichen bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Kehidupan dan kematian kuil penguasa cahaya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi sekarang Qin Yichen hanya menginginkan bantuan orang-orang ini. Adapun apa yang dia bawa kepada mereka, dan apakah mereka dapat menanggung hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Bagaimanapun, kaki ada di atasnya. Feng, kamu benar-benar tidak tinggal? Melihat bahwa Qin Yichen bermaksud pergi, Zeus memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kalau saja saya bisa bersikeras untuk meninggalkan angin, itu tidak akan dalam situasi saat ini. Zeus juga tahu bahwa Qin Yichen tinggal di sini sekarang adalah langkah yang tidak masuk akal. Kuil penguasa cahaya kosong. Bagi mereka, itu hanya pajangan besar. Begitu mereka menjadi sasaran orang lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Melawan. Setelah keheningan singkat, Zeus melepaskan tangan Qin Yichen. Feng, tunggu aku membersihkan para pengkhianat di Olympus, lalu mengundangmu kembali ke Olympus. Percayalah, ini tidak akan memakan banyak waktu. Qin Yichen mengangguk acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan Zeus saat ini. Yang paling membingungkan Qin Yichen adalah bahwa Zeus terlalu lembut. Bahkan jika pihak lain sangat menggertak Olympus, dia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Tetapi Qin Yichen juga tahu bahwa dalam banyak kasus, dia tidak bisa melihat banyak, jadi tidak mudah untuk menarik kesimpulan untuk saat ini. Apa hal yang rumit tentang itu? Qin Yichen tidak bisa mempedulikannya untuk saat ini. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan oleh Qin Yichen adalah bahwa sekarang, pada saat ini, kinerja Zeus tidak sepenuhnya benar. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Lord Zeus. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen mengedipkan tubuhnya dan kembali ke kuil penguasa cahaya dalam sekejap, menggoyangkan pakaiannya. Debu yang telah diayunkan oleh Qin Yichen kembali ke posisi semula. Setelah mempersiapkan semua ini lagi, Qin Yichen menyapu kuil penguasa cahaya ke atas dan ke bawah lagi dengan kesadarannya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda ada orang yang sedang diselidiki. Tetapi untuk amannya, Qin Yichen masih memusnahkan semua sisa aura energi spiritual dan kekuatan imannya, dan baru kemudian memisahkan kesadarannya dari klon dan kembali ke tubuh utama kuil penguasa cahaya. Setelah kembali ke tubuh utama, Qin Yichen pertama-tama bersenandung,
dan kemudian mengerutkan kening. Meskipun itu menyebabkan beberapa masalah bagi Apollo, Dewa Cahaya, itu tidak cukup. Dewa yang paling dipercaya oleh Zeus, mustahil bagi Zeus untuk meniadakan Apollo karena ucapannya sendiri yang pasti tidak realistis. Selain itu, Qin Yichen juga membuat beberapa penemuan penting, yaitu yakin dengan posisi Hebo dalam insiden penyerangan. Hanya pion yang akan digunakan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Hebo sebelumnya, Qin Yichen bisa menebak sebagian darinya. Apollo, Dewa Cahaya, menggunakan beberapa cara untuk meninggalkan alat di Hebo, dan kemudian memikatnya ke Olympus. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Heber sebelum pembunuhan itu, seseorang ingin merugikannya. Semua koneksi ini membuat Qin Yichen melepaskan kecurigaannya terhadap Hebo, dia sedang digunakan. Adapun mengapa itu Heber, itu hanya mungkin karena dia memiliki reputasi yang cukup baik di Olympus sekarang. Setelah orang-orang ini menyerangnya, mereka perlu mempertimbangkan bagaimana Zeus akan lulus ujian. Karena itu, Heber, Putri Zeus, menjadi kandidat paling ideal. Dia memiliki kekuatan, dapat menghancurkan dirinya sendiri, dan memiliki identitas. Bahkan jika Zeus tahu tentang banyak hal, dia tidak akan membunuh putrinya. Mengambil 10.000 langkah mundur, Hebe adalah dewa termuda di Olympus, dan dia memiliki sedikit pengalaman, jadi masuk akal untuk melakukan beberapa hal impulsif. Di bawah perlindungan yang berat ini, bahkan jika Hebo melakukan kesalahan, dia tidak akan dihukum berat, tanpa terlihat. Itu memberikan kondisi yang diperlukan bagi mereka untuk mencaplok kuil penguasa cahaya yang tidak memiliki pemilik. Pada saat itu, kuil Dewa Cahaya akan menjadi ikan dan daging di mulut mereka, dan mereka hanya bisa menunggu untuk ditelan oleh mereka satu persatu. Kali ini aku akan membiarkan kalian melakukan trik terlebih dahulu, dan biarkan aku melihat apa yang kalian rencanakan.